Sebelum kita mulai, mari satu orang bawa kita dalam doa. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan, telah Engkau kami dalam kerajaan surga. Di saat pagi hari ini kami nak bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menjaga kami, anak-anak beserta guru dari rumah kami, hingga Engkau tibakan kami di sekolah yang selamat. Sekarang tiba saatnya kami akan belajar. Engkau datang menjaga dari awal pertengahan hingga berakhir yang baik. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat guru yang mengajar kami. Tuhan tak memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga ia bisa dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Semua sehat-sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan sehingga kita bertemu hari ini dengan sehat-sehat dan sukacita. Kita akan bertemu di dalam pelajaran agama Kristen, dan buku yang Ibu pakai ini buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11. Dan kita akan memulai dengan pelajaran pertama, yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Sebelum kita masuk di dalam materi kita hari ini, kita akan pelajari tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tujuan pembelajaran yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ketiga, dapat menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Yang keempat, menguraikan fungsi keluarga. Yang kelima, menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Yang keenam, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga beserta diri. Adik-adik, kita akan belajar tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, dan kita akan baca di dalam Kejadian 2 ayat 24. Itu menceritakan tentang bagaimana seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kalau kita berbicara tentang keluarga, kira-kira anak-anak bisa tahu tentang keluarga? Saya Ibu. Ya. Keluarga adalah suatu kelompok persekutuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Baik. Di sini Ibu punya gambar berbicara tentang keluarga. Ibu punya gambar, bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke. Ada berapa gambar di sini? 2. Oke, ada 2. Gambar yang pertama ada ayah, ibu dengan anak-anak. Ini foto keluarga dari ibu dengan suami ibu dengan anak-anak. Dan foto yang kedua itu ada kakek, nenek, ada ayah, ibu, anak-anak dengan cucu-cucu. Kalau dari 2 gambar ini, kira-kira gambar pertama dan kedua ini mana yang termasuk keluarga kecil dan mana yang keluarga besar? Gambar pertama termasuk keluarga kecil. Ya. Gambar kedua keluarga besar. Iya.
Jadi kalau keluarga kecil itu hanya ada ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga besar itu ada kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau begitu, berbicara tentang keluarga kecil dan keluarga besar, kita sudah tahu bahwa itu keluarga kecil adalah unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau di dalam kita simak bacaan kita Kejadian 2 ayat 24, apa peran Allah di dalam keluarga? Peran Allah dalam keluarga itu artinya Tuhan mau supaya hanya laki-laki itu bersatu dengan dia punya istri dan mereka bersatu, mereka melangsungkan perkawinan dan mereka membentuk satu keluarga. Peran Allah di dalam rumah tangga, Tuhan membentuk keluarga itu supaya keluarga diberkati. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya. Apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga? Ya, ada yang bisa jawab. Saya Ibu. Ya. Beda, karena keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, kakek, opa, dan cucu. Sedangkan rumah tangga terdiri dari ayah dan ibu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kita sudah tahu perbedaan antara keluarga dengan rumah tangga. Kita tahu tentang keluarga kecil dan keluarga besar. Di dalam keluarga pasti ada fungsi-fungsi. Tidak semua ada dia punya fungsi. Pasti ayah punya, ada dia punya fungsi, ibu punya fungsi, anak-anak punya fungsi. Baik, sebelum kita masuk di situ, Ibu akan bagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama dia akan membahas tentang pengertian keluarga, dan kelompok yang kedua akan membahas tentang fungsi keluarga. Silakan diskusi. Sudah selesai. Sudah baik. Kelompok pertama silahkan mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membahas hasil diskusi kami. Di sini saya akan mempersilakan kepada pemateri untuk membahas hasil diskusi kami. Kesempatan dan waktu saya berikan kepada pemateri. Di sini saya akan membahas tentang pengertian keluarga. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil, yang terbentuk apabila ada ikatan darah perkawinan atau adopsi. Keluarga juga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain? Tidak. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Kelompok 2 dipersilakan.
berfirman, Amin. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk membahas hasil diskusi kami. Kesempatan yang ada saya berikan kepada pemateri untuk membaca hasil kerja kami. Fungsi keluarga sebagai berikut. A. Fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologi, misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. B. Fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. C. Fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. D. Fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. E. Fungsi religius yang mendorong perkembangannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. F. Fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. G. Fungsi kreatif dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. H. Fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. I. Fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Inilah hasil kerja kami. Kesempatan yang ada saya berikan kepada kelompok 1 untuk memberikan perbedaan. Terima kasih. Kesempatan yang ada saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih dari presentasi yang ada dapat Ibu simpulkan bahwa keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak punya fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada fungsi untuk mencari nafkah, ada fungsi untuk mendidik, ada fungsi untuk mengajar, dan lain-lain. Anak-anak juga punya fungsi. Karena itu, sebagai keluarga, mari kita bersatu dan kita terus memuji, memuliakan akan Tuhan, dan kita pakai di dalam keluarga kita. Tuhan tetap berperan di dalam keluarga kita. Tetapi satu yang saya mau sampaikan, apakah di sini ada anak-anak yang ayahnya sudah tidak ada? Ada. Baik. Ibunya sudah tidak ada? Tidak. Oh iya. Jadi ada yang ayahnya tidak ada, hanya ada ibu saja. Ibu berperan sebagai kepala keluarga. Ada yang ayah ibunya sudah tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Tetapi kita percaya bahwa kepala keluarga sebagai suami dan ibu sebagai kepala keluarga, tetapi Tuhan adalah kepala keluarga itu sendiri. Karena itu, akhir dari materi ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita menyanyi lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Itu ada di Kidung Jemaat nomor berapa? 318. Iya, 318. Berbahagia tiap rumah tangga. 1, 2, 3. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu
pertemuan kita berakhir sampai di sini dan satu orang tutup. Teman-teman semua dan ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih banyak karena Engkau telah menyelamatkan kami dan tadi pagi kami belajar hingga berakhir dengan baik. Sekarang sudah tiba saatnya kami anak-anak mau pulang, karena dari Tuhan Engkau boleh datang pulang bersama-sama dengan kami di tempat kediaman kami masing-masing dengan keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih dan kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Salam. Shalom.